Jamaah sekalian rahimakumullah, di surat nomor 46 surat Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kematangan seorang manusia. Matang. Tolong camkan. Jadi istilah lainnya dewasa, tapi dewasa yang sebenarnya. Kalau dalam ilmu kependudukan itu dewasa itu ada disebut dewasa muda, ya? Dewasa tua, kira-kira itu. Jadi itu agak sulit kita nak menerjemahkan. Tapi kalau matang itu agak mudah kita ngomongkan. Kalau masakan sudah matang, tinggal dia apa kira-kira? Dimakan. Oke. Nah, kapan itu matang? Ada disebutkan di Al-Quran, ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi batas matang itu adalah 40 tahun. Ini secara rata-rata manusia disebut matang 40 tahun. Jadi mari kita evaluasi diri kita yang sudah 40 tahun lebih ini, apakah sudah matang atau belum? Ya, kalau sudah matang ada ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama adalah menjadi hamba yang bersyukur. Itu cirinya. Jadi ciri orang yang matang itu bersyukur, itu satu. Yang kedua, wa an a'mala salihan taradhah, yaitu kerjaannya, amalnya, amal soleh. Sudah selesai dengan amal-amal yang lain. Bukan berarti kita tidak katik salah, tetap akan ada secara manusiawi. Tapi sudah tidak selera lagi, tidak senang lagi, tidak mau lagi berkubang sama gawe lamo, bahasa Palembangnya. Artinya yang lamo dulu galak misalnya ngerasani wong, galak ngikik wong, galak pokoknya berbuat jahat, maka sekarang tidak lagi. Kira-kira begitu. Itu namanya wa'an a'mal shalihan tardha. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, sudah mendidik anak-anaknya. Jadi orang sudah umur 40 itu mestinya anak-anaknya, kalau dia normalnya misalnya secara mudah saja, dia menikah usia 25, berarti anaknya sudah akil balik, benar ya? Menikah terus kemudian beranak, berarti kira-kira umur 40 tahun, berarti anaknya umur 15. 15 berarti sudah akil balik. Artinya dia sudah mendidik anaknya dengan benar, dengan tepat. Oke, paham? Akil balik artinya anak yang sudah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi salah satu contohnya adalah yang kita bahas hari ini, insya Allah lebih detail nanti tentang sholat dan puasa. Sholat dan puasanya itu harus sudah berjalan lancar, sudah tertib karena dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oke, itu ciri yang keberapa tadi? 3. Ya. Kemudian, ya, ini tubtu ilaika, orang yang umur 40 itu adalah orang yang sudah senantiasa sadar kapan habis berbuat salah langsung istighfar, langsung tobat. Dan terhadap hal-hal yang lama dulu tidak akan diulanginya lagi, juga tobat. Jadi orang umur 40 ke atas itu seleranya adalah selera tobat. Tobat itu artinya nyesel. Kemudian diikuti dengan berhenti. Ya, jadi tidak lagi kita kerjaan yang lama-lama dulu. Sudah nyesal dan sekarang sudah berhenti yang itu. Ini tobat. Ya, kemudian terakhir ciri yang kelima, wa inni minal muslimin. Orangnya adalah orang yang tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu bukan berarti putus asa. Jangan salah. Tawakal kepada Allah itu namanya optimis. Bahwa segala sesuatu itu adalah illa ayyasha Allah. Atas kendaknya Allah. Atas pertolongan Allah. Jadi kalau tidak dikehendaki, tidak ditolong Allah, tidak akan mungkin terjadi. Walaupun kita pintar, walaupun kita berharta, walaupun kita punya kekuatan, tapi kalau kata Allah tidak, kira-kira begitu. Kata Allah iya. Maka kita harus tawakal. Jadi tawakal itu setelah melalui proses yang namanya, berapa tadi itu? Bersyukur, ya, yang pertama. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, mendidik anak. Yang keempat, bertobat. Nah, baru bertawakal. Jadi jangan salah paham. Ini sering kali orang itu dikit-dikit tawakal baik sama Allah. Sudah sholat sih? Belum.
tawakal sama Allah. Sudah tobat sih? Belum itu namanya. Jadi itu tadi 4 itu dulu baru kemudian tawakal kepada Allah. Nah, ini 5 ciri orang yang sudah matang. Oke. Nah, ciri orang yang sudah matang ini kalau kita konversi dengan sholat dan puasa, maka kita satu-satu dulu. Orang yang punya 5 ciri ini, sholatnya akan sampai kepada level khusyuk. Inilah hari ini kita bahas. Level khusyuk. Ya, di Al-Quran dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang cirinya sudah matang tadi, berarti sholatnya itu khusyuk. Khusyuk itu adalah yakin bertemu Allah dan akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu nikmat dan perbuatan yang sudah dia gawikan. Tolong camkan ini pelan-pelan. Khusyuk itu adalah yakin ketemu Allah, dan kedua akan mempertanggungjawabkan segala nikmat dan perbuatan kita. Contoh, ya. Jadi ketemu Allah tadi sangat jelas. Ya, di Al-Qur'an ada ayat misalnya alladzi yarauka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah melihat kamu ketika berdiri sholat, dan Allah memperhatikan kamu ketika kamu sujud. Berarti ketemu Allah enggak itu? Ketemu Allah. Nah, itu kira-kira mudahnya begitu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sedang pengajian ini, dilihat Allah enggak itu? Dilihat. Makanya aku sekarang pakai baju bagus nih, ini pagi ini kan. Nah, dilihat Allah, dilihat mertua harus bagus nih, apalagi dilihat Allah. Kira-kira mah itu. Ini guyon baik, bukan berarti Bapak Ibu tidak bagus, baju bagus galau gitu kan. Yang tidak bagus kalau kesini tadi tidak berbaju, nah itu tidak bagus. Oke ya. Oke. Nah, kemudian nih yang namanya khusyuk adalah akan mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan padanya. Tsummalatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi kita ingin orang yang khusyuk itu orang yang ingat, ya Allah sudah umur 40 tahun. Ya Allah alangkah banyak nikmatmu kepadaku. Ini pasti engkau tanya. Maka kalau dalam hadis itu dikatakan kamu akan ditanya, kan? Ditanya apa namanya? Misalnya ditanya ya, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi kamu tahu dak dulu sehat itu mahal dak? Mahal ya Allah, alhamdulillah. Maka akan ditanya. Kemudian ditanya lagi waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Waktu luang dulu, waktu hari Minggu ini kan ada luangnya gitu. Antara jam jam 7 sampai jam 10 itu waktu luang. Jadi jam 10 baru kondangan kan, kira-kira itu. Apa ada kondangan sekarang? Berarti kamu hajatanian kalau kondangan sekarang kan? Kan kira-kira itu. Nah, jadi ini waktu luang ditanya. Pendek kata ditanya nikmat Allah. Kemudian ditanya juga adalah tentang apa yang kita perbuat. Maka kata Allah di Al-Quran menyebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yang kedua syarra yara. Apapun yang kamu kerjakan kalau itu baik akan mendapat balasan yang baik. Kalau jelek dapat balasan yang setimpal. Begitu saja kira-kira. Ulangi. Kalau kamu berbuat baik akan mendapat balasan lebih baik. Itu yang lebih tepat kayak gitu. Karena tidak ada balasan perbuatan baik itu sama, tidak ada. Ulangi, tidak ada perbuatan baik itu dibalas sama. Contoh nih. Setiap langkah pergi ke masjid ini tadi dibalas 3. Padahal langkahnya cuma 1. 1 langkah dibalas 3. Kalau 1000 langkah, 3000. Apa itu? Setiap orang datang ke tempat kebaikan, ngaji, begawe, ke masjid, itu maka 1 langkah pertama dibalas dengan digugurkan 1 dosa. Kalau 1000 langkah tadi? 1000, hitunglah dewek. Maka banyak-banyaklah melangkah tempat yang bagus-bagus ini. Yang kedua, ditambahkan 1 pahala.
Berapa langkah tadi ke sini? Nah, deh. Kemudian yang ketiga, ya, dinaikkan 1 derajat kemuliaannya. Nah, jadi yang hadir semuanya adalah orang-orang yang bahasa Palembangnya gerot. Kamu nih, ya. Gerot tuh bahasa Belanda, ya. Dari bahasa Inggrisnya great. Pernah dengar kata-kata great? Great itu wong besak. Jadi kamu nih wong besak galo, bukan wong keraan. Ini wong ngetop galo, lebih ngetop dari presiden, lebih ngetop dari gubernur. Mangko-mangko kamu masih nak pingin ini. Kalau presiden sama gubernur apa? Masih butuh spanduk. Bener gak? Kamu butuh spanduk gak? Kita jingok dari sepanjang jalan dari Jakabaring ke sini ada spanduk gambar presiden, gambar wali kota ini. Ada gak gambar Prof Yono? Gak perlu. Ada gak gambar kamu? Katik juga. Kalau gambar aku kadang-kadang masih ada di depan masjid karena nak peringatan Maulid. Nah, itu masih ada sebenarnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, itu ulangi ya. Jadi orang itu yang disebut husuk satu, husuk sholat ini kan kita mudah masuk bahasanya. Kita sholat dan puasa ini. Orang yang husuk adalah orang yang yakin ketemu Allah. Setiap saat ketemu Allah. Dalam hidup ketemu Allah enggak? Ketemu Allah. Lagi tidur ada Allah enggak? Ada. Kaki kita meninggal dunia ketemu Allah enggak? Ketemu. Jadi tidak ada tempat, tidak ada waktu kecuali kita berjumpa Allah. Maka kalau kita yakin itu namanya husuk. Yang kedua, orang yang husuk adalah orang yang tahu dia bahwa ngerti, punya ilmu bahwa segala nikmat dan perbuatannya akan diminta pertanggungjawaban. Selesai. Ini husuk tentang sholat. Oke. Nah sekarang yang kedua tentang puasa. Oke. Tadi masih ingat ciri orang yang umur matang tadi 5 Apa tadi? 1, ini ulangi terus biar ingat banget. 1 bersyukur, 2 beramal soleh, 3 anak-anaknya terdidik, 4 dianya tobat, 5 ya tawakal pada Allah. Oke. Nah kalau seperti ini maka dia disebut hamba Allah yang bersyukur. Gelarnya yang paling tinggi namanya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Itu di surat Saba, surat nomor 34 ayat 13. Satu lagi ada di surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ketiga. Innahu kana abdan syakura. Nabi Muhammad pernah mengatakan, saya senang kalau menjadi abdan syakura. Nah lantas sekarang orang yang abdan syakuro itu cirinya 2. Abdan syakuro cirinya 2. Yaitu 1, ado ilmu. 2, ado hikmah. Itu cirinya. Ya, itu silahkan buka di Al-Quran. Surat Yusuf ayat 22. Surat 12 ayat 22. Hatta idza balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Atau hatta atau balagha tuh. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maka ketika Yusuf sudah matang, maka Yusuf itu kami berikan ilmu dan hikmah. Nah inilah ceritanya. Jadi, coba kita runut lagi sekarang ini. Yang hadir di sini, yang usianya sudah 40 ke atas, itu sudah mesti harus punya ilmu dan hikmah. Contoh, dalam berpuasa, nanti kita berpuasa, itu akan ada 3 golongan, 3 kelompok orang Islam yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang puasanya ammah. Puasanya umum, kebanyakan, kayak orang banyak. Yaitu, coba saya tanya, orang berpuasa itu apa? Tidak apa? Nah, kalau cuma tidak makan dan minum itu bagus. Itu tapi kalau cuma tidak makan dan minum tapi ngomong masih jelek, masih galak suudon, masih galak ganggu wong, masih galak nyakiti nyaroken uang. Ini yang seperti ini
puasa yang umum. Ilmunya sampai di situ, hikmahnya sampai di situ. Itu tingkatan pertama. Tapi lah bagus ketimbang yang tidak puasa. Oke, paham ini. Yang kedua adalah puasa khosoh. Khosoh, puasa khusus. Yang khusus ini adalah orang yang berpuasa tapi dia juga sudah mengerem perasaan, mengerem perkataan, mengerem perbuatan. Contohnya kata Rasulullah nih, saya kasih timbangan ini. Kata Rasulullah kalau yang pertama tadi disebutkan kam min sha'imin laisa lahu min siyamuhu ila ju' wa atos. Banyak orang yang berpuasa cuman lapar dan haus, tapi tetap baik jadilah. Tak mungkin Allah tak nunjuk pahala. Lumayan kapan kaki kita kan tadi pahalanya lebih banyak, lebih baik atau sama? Lebih baik. Jadi kaki kita di kampung akhirat ditanya, "Mang, dulu kamu puasa?" "Iya ya Allah." "Tapi ngapa masih ngomong kotor?" "Aku puasa yang biasa baik ya Allah." Puasa orang awam itulah memang gitu kan. Tak tahan ya Allah nak ngato wong. Itu kan. Kira-kira mah itu. Ini puasa umum. Nah, tapi yang puasa khusus tadi itu yang kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyam illa ju'atos. Berarti ada puasa yang khusus. Maka kata Rasul, kalau yang khusus itu misalnya contoh ketika kamu diajak untuk ngomong jelek, diajak untuk berantem, diajak untuk berbuat buruk, maka kamu akan mengatakan ana shaim. Ana shaim itu kalau lanang. Kalau betino, ana so'imah. So'imah yang baru datang ke tempat Lady Rara. Ini. Oh, kamu hadir tak? Itu diundang tak? Ini. Ada Lady Rara kemarin kan? Nah, bagus. Wong seprabu mulai hangat itu rame nih. Sampai teko benteng Kota Besar itu kan. Artis-artis pada nyingok jembatan Ampera itu kan. Oke lah, ini guyon baik. Jangan tak tahu. Apa kamu ngaji terus ini kan? Jadi tidak sempat nengok berita. Ya, itu senang. Ada kabar-kabar mak itu senang. Saya ajari ya. Kalau bisa kita ini dengar berita yang bagus-bagus baik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma'ahsana. Yaitu orang yang di Al-Quran dikatakan sering mendengarkan kabar-kabar. Tapi kabar-kabar itu bagusnya dia sering mendengarkan kabar yang positif. Saya sebenarnya sedih. Saya sebenarnya protes, saya sebenarnya nggak suka. Ketika berita di TV itu misalnya berita kriminal, nak detail nian itu untuk apa? Sehingga kaki uang itu satu, kalau yang umum takut. Kalau yang penjahat malah nyontoh, oh mah itu caranya, kan mah itu. Tapi kalau berita yang bagus-bagus ngapo cak cepet nian. Misalnya kan, hari Minggu jam 8 ada pengajian di Masjid Al-Furqon, ya, oleh Prof. Yono. Demikianlah beritanya. Cuma itu baik. Mestinya detail. Ya, pengajiannya itu antusias. Ibu-ibu merasa gembira. Bapak-bapak merasa senang. Dan pokoknya nikmat nian. Silahkan datang. Nah itu kan enak. Banyak beritanya. Tapi berita yang main-main ini bisanya sekilas. Tapi begitu berita kecopetan, berita pembunuhan, berita yang jelek-jelek itu sampai detail. Ciri-ciri orangnya ini segala macam ini. Kaget yang penjahat itu akan mengelak. Oh itu salah kalau itu caranya. Berarti harus ini. Kalau yang kita ini yang orang baik-baik ini akan ketakutan. Oh banyak berarti di kiri kanan kita ini orang jahat. Begitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi sekali lagi ada puasa khusus adalah puasa orang yang sudah mengendalikan, kalau bahasa Indonesianya hawa nafsu. Saya terjemahkan. Hawa nafsu bahasa Al-Qur'annya itu hawa dan syahwat. Ulangi. Hawa nafsu dalam bahasa Al-Quran itu hawa dan syahwat. Hawa itu ada di Al-Quran surat 53 ayat 3 dan 4. Hawa itu adalah keinginan terhadap yang bukan materi. Ada enggak orang sampai tua pengen dipuji-puji? Nah itu hawa. Ada enggak orang yang sudah tua, sudah lemah, jalan belang ngedek-ngedek masih nak berkuasa? Ada enggak? Nah, itu hawa namanya. Ini sinianan. Ada enggak? Ibu-ibu dulu biar kena. Ada enggak nyai-nyai masih ngeletik? Jadi kamu jawab dewek ini kan? Itu hawa. Ada enggak bapak-bapak? Bapak kena juga. Tua-tua keladi.
Nah, itu hawa namanya. Nggak nyebut. Nih, kemarin saya naik gokar. Naik gokar sama istri saya. Naik gokar. Kemudian lagunya lagu Bruri Peso 5. Ya. Apa yang terjadi? Sopirnya melok nyanyi. Kapan ku jingok? Sopirnya rambutnya putih galau sudah. Ha? Kapan aku nyingok aku juga? Rambutnya juga putih. Jadi lagu itu cocok enggak untuk sopir? Cocok. Untuk aku? Cocok. Nah, kira-kira itu. Jadi itu artinya tuwo caro tuwo. Tapi kalau tiba-tiba ya, sopir lah rambut putih, penumpang lah rambut putih, lagunya lagu remaja-remaji. Mana? Nah, itu ceritanya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, hawa itu adalah keinginan terhadap yang bukan materi. Adapun syahwat, keinginan terhadap materi. Contoh makan minum, harta, segala macam ini. Contoh misalnya, kalau makan minum jelas itu mutlak. Makanya puasa itu menahan makan minum. Tapi yang lebih bagus lagi tadi, menahan juga hawa nafsu yang lain tadi apa nih? Keinginan terhadap yang bukan materi. Jadi orang yang puasa itu mestinya, orang yang puasa itu mampu menahan keinginan untuk tadi itu. Berkuasa, keinginan untuk apa namanya dipuji, keinginan untuk menang sendiri, keinginan untuk banyak-banyak makan, keinginan untuk rakus harta, itu ditahan semua. Itu baru puasa level ya tadi. Level berapa tadi? Level pertama tadi umum. Yang umum itu tidak tahan galak. Jam 4 sore sudah melintir-melintir kurma. Ada. Itu yang umum. Kadang dicium-cium. Cium sambil nyingok jam, sambil nyingok TV. Alangkah lama pengajian di TV ini. Nah, kapan sudah sampai saya Prof Yuwono mengucapkan. Nah, kapan itu? Sudah. Itu udah duduk di meja makan itu kan. Nah, itu orang umum. Tapi kalau orang yang khusus tadi, orang yang puasanya khusus tadi, puasanya itu sambil sudah jam 4 itu tambah sudah sudah nak buka, alhamdulillah. Mungkin ngaji dulu, mungkin baca buku, mungkin belajar, mungkin dengarkan pengajian nian. Fokus mah itu. Buka ala kadarnya. Nah, seperti itu baru akor, itu puasa khusus. Dan puasa yang paling tinggi disebutkan adalah khawasul khawas. Khawasul khawas. Yaitu orang puasa yang sangat spesifik. Kalau dalam bahasa militer ini misalnya adalah pasukan yang khusus nian. Apa pasukan khusus? Salah satu pasukan khusus itu semboyannya adalah ya senyap lenyap. Nah, coba. Senyap lenyap. Senyap itu berarti tidak kejingoan, tidak pula nak pamer. Lenyap itu lengit bahasa kitanya. Berarti tidak besiso lagi, tidak perlu nak ada sebutan-sebutan. Tapi kalau masih ini ngomong, aku ini puaso, jingoklah, bibir kering, ini badan lemas. Itu masih nak dijingok, berarti bukan senyap. Bukan senyap. Kemudian lenyap, masih ngomong-ngomong, puaso itu pahalanya ini. Jingoklah. Itu berarti masih rame, bukan lenyap. Kalau senyap lenyap itu betul-betul kalau di Al-Qur'an tuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yaitu orangnya sudah ikhlas dan sudah ya tidak lagi mikirkan yang lain-lain, lurus baik. Itulah tadi. Ikhlas itu nak dikenal silahkan, tidak dikenal tidak apa-apa. Ikhlas itu nak dibalas lajulah, nak tidak juga ya sudah. Kalau itu, tapi ikhlas itu kepada Allah ya, ingat ya. Kalau sama Allah pasti dibalas. Tapi sama manusia jangan ngarep. Jangan cuma nunggu-nunggu. Misalnya kita nunggu kan ada orang ngomong, terima kasih cek. Kita ngomong, oh iya. Sambil nunggu. Dalam hati ngomong, terima kasih tidak baca dimakan. Nah, rupanya nunggu nak dinjuk godo-godo. Paham enggak? Jadi inilah puasa khawasul khawas. Nah, sudah selesai, kita lebih bagus tanya jawab, ulangi, ayo kita rangkum dikit. Karena pengajian itu, orang ngaji itu, orang belajar dimanapun sehebat orang belajar cuma dapat 30%. Makanya Nabi Muhammad kalau ngomong tuh selalu diulang 3 kali. Harapannya supaya dapat berapa kalau 30% kali 3?
Harapannya mah itu. Kalaupun tetap tidak dapat 90%, tidak kado. Jadilah sekali 10%, diulang 3 kali dapat 30%. Kalau yang nemen gino, misalnya sekali diulang cuma dapat 5%. 3 kali 15%. Jadilah ketimbang yang tidak ngaji. Tapi pasti dapat. Tidak kado kamu ngaji mak ini balik ke rumah. Tadi materinya apa? Tidak tahu. Cuman yang nyampaikan itu kerenian, pakai jas, ya, pakai peci, masih muda. Wah, itu kamu sudah ingat itu. Paling tidak ingat bahwa ada guru, ada murid. Jadilah. Oke, jadi ulangi. Yang pertama tadi kita bicara tentang surat 46 ayat 15. Ciri-ciri hamba yang bersyukur. Abdan syakuro. Kan kedudukan hamba paling tinggi bersyukur. Cirinya yang pertama bersyukur. Kedua amal soleh. Ketiga anaknya terdidik. Keempat dianya tobat. Kelima dianya tawakal. Nah orang yang seperti ini kalau sholatnya khusyuk. Itu ceritanya. Ya ulangi, sholat khusyuk adalah sholat yang yakin ketemu Allah dan akan mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan kepadanya dan amal perbuatannya. Kemudian dalam hal puasa, orang yang punya 5 ciri hamba bersyukur tadi, puasanya akan sampai derajat khawasul khawas. Itu yang tertinggi. Kalaupun tidak sampai sana, pokoknya bertingkat jadilah. Pertama puasa awam, yaitu cuman puasa mampu menahan, tidak makan, tidak minum. Yang lain-lain banyak bolong-bolongnya. Jadilah, itu lebih bagus ketimbang tidak puasa. Yang kedua adalah puasa khosoh, yang sudah mulai mampu menahan omongan, sikap, dan segala macamnya. Ya. Tadi terhadap hal materi namanya syahwat, terhadap yang bukan materi namanya hawa. Adapun yang terakhir, orang yang khawasul khawas, itu puasanya sudah sampai level, itu makrifah kepada Allah. Dalam hal ini adalah, dalam hadis dikatakan, kullu amalin li ibni adam ila shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Urusan puasa itu adalah urusan langsung bersama Allah. Jadi dia merasa puasa itu merasa bersyukur. Alangkah senangnya aku pacak puasa ya Allah. Nah kalau sudah itu tuh khawasul khawas. Tapi kalau masih ngomong, lah puasa pulo, saro. Ini ammah. Kalau yang puasa, alhamdulillah sudah bisa puasa. Dan saya bisa sekarang ini mulai ngatur omongan. Itu khosoh. Tapi kalau sudah puasa, alangkah senangnya puasa ya Allah. Puasa ini pasti seperti kepompong. Kepompong tuh makan enggak gitu? Kepompong tuh ada goput enggak nih? Kati, disitulah. Tapi setelah jadi kepompong meletup, pecah, kepompongnya jadi kupu-kupu. Bagus gak kupu-kupu? Nah, maka orang itu nanti merayakannya waktu Idul Fitri. Malam 1 Syawal, langsung Allahu Akbar, Allah. Alangkah senangnya aku jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah apa tidak? Kalau ada kamu ngomong kupu-kupu tidak indah, aku rasa mata kamu rabun. Nah, jadi kupu-kupu semua orang pasti ngomong itu indah. Nah, orang lebaran tuh indah karena dia berhasil dalam puasa. Tergantung tadi. Puasanya yang grup mana? Kalau grup amah indahnya sebentar. Kapan lah habis makanan lah sedih lagi. Kalau yang khosoh tadi lumayan. Habis puasa, gembiranya agak lama. Kemudian omongannya tetap bagus dan sebagainya. Kalau yang khosoh, akan gembira seterusnya itu. Bahagia. Demikianlah hari ini kita sudah belajar bagaimana kita membaguskan sholat dan puasa. Kita akan buktikan, kita akan latih secara intensif. Kira-kira 2 minggu lagi atau seminggu lagi ke depan kita akan masuk bulan Ramadan. Latihlah 2 hal ini. Apa tadi? Sholat dan puasa. Sholat tadi khusyuk. Puasa itu tadi adalah puasa sampai khawasul khawas. Kita usaha baik. Demikian, tafadhol kalau ada pertanyaan disilahkan. Orang beli itu ada 2 cara. Silahkan buka di surat Al-Baqarah ayat 200 berapa yang terakhir itu? 286 kan terakhir. 283. Coba buka di 283. Membeli itu bisa dengan 2 cara. Membeli pertama itu namanya cash. Ini barang, ini duit. Itu jelas. Membeli kedua adalah
membeli barangnya kage, tapi ini duitnya namanya farihanun maqbudho, yaitu apa namanya DP dulu atau jaminan dulu. Ini jaminan pembelian, oke. Nah, dua-dua pembelian ini harus pakai akad. Nah, boleh idaknya tergantung akad tadi. Tergantung akad. Maka contoh misalnya, mohon maaf ini bagus ini. Di pegadaian syariah itu kalau kita misalnya nih, sekarang harga emas itu 1.500.000 misalnya nih. Harga emas 1.500.000. Kemudian kita cicil emas, ya, cicil emas untuk 1 tahun 12 bulan. Misalnya 1 gram. Berarti kita membeli emas 1 gram itu adalah 1.500.000. Kemudian itu harga dasarnya kan. Kemudian si pegadaian mau untung. Nah, untungnya dia ambil misalnya 10%. 10% berarti 150.000. Jadi jumlah harga berapa jadi itu tadi? 16.550 ya. 1.650. Nah, 1.650 itu dibagilah 12. Itu akadnya mah itu. Jatuhnya ya berapa iurannya gitu tadi belinya. Itu selama 12 bulan. Nah, itu sudah akad begitu, tidak boleh berubah. Tahu-tahu bulan ketiga emas naik jadi 2 juta. Langsung yang kata pegadaian, kamu bayarnya naik sekarang. Tidak mah itu, tidak boleh. Nah, sama dengan ini tadi. Ini pembeliannya kan kaki untuk saya beli daging untuk kan lebaran. Lebarannya puasa lagi belum kan gitu kan. Sekarang lebaran. Nah, misalnya sekarang harga daging anggaplah 90.000 misalnya ini kan. Atau berapa ribu lah, misalnya 100.000 ya dimudahkan. Misalnya sekilo 100.000. Maka sekarang ini untuk lebaran KG misalnya kan aku jual daging ini 100.000 harga pasaran sekarang. Aku nak nguntung yang misalnya saya pedagangnya. Aku nak nguntung misalnya 20.000. Berarti saya jual 120.000. Nah, silahkan Anda membayar sepakat ini 120.000 untuk KG dagingnya ada pada lebaran. Nah, bayarnya tinggal sepakati. Apa sekali, apa 2 kali, apa 3 kali, terserah itu kan. Yang penting itu ada akad. Jadi jual beli itu tetap harus ada akad. Namanya akad itu harus ada sepakat. Jadi setelah akad baru kita sepakat. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu tadi. Ini hanya misalnya, kamu nak beli daging? Iya, ini kan. Sama aku baik kakek lebaran kunjuk, ini kan. Berapa belinya? Ya kakek tergantung harga. Udah mah itu. Nah, kakek misalnya bayar sekarang misalnya bayarnya saya 100.000. Tahu-tahu pas delivery pada waktu mau diberikan menjelang lebaran harga daging 150. Cek kurang 50 kamu. Salah itu. Tidak boleh di belakang mah itu tidak boleh. Harus ada sejak dari depan akad. Karena sistem pembelian tetap boleh 2 ikut tadi. Boleh langsung, boleh bukan kredit ya namanya, boleh langsung, boleh berjangka namanya, boleh berjangka. Ya, yang tidak boleh itu kan makso. Contoh, mohon maaf, yang namanya makso itu ijon misalnya. Ijon ada kan? Ada ijon nih. Ini sekarang saya beli padi kamu ini adalah satu kintalnya saya beli padi kamu ini misalnya 500.000. 1 kintalnya 500.000 atau misalnya enggak usah banyak-banyak dulu lah. 1 kintalnya 100.000 saya beli. 1 kintal itu 100 kilo. Saya beli ini 1 kintal padi 100.000. Oke. Padahal harga beras saat itu bukan KG. Saat itu saja harga padi itu sudah 15.000 per kilo. Berarti 1 kintal mestinya 150, tapi karena dia alasan, tapi kan ku beli sekarang belum panen kamu kan itu kan, galak dah, kalau udah galak sudah, aneh. Kalau galak itu namanya zalim. Jadi kalau mau dibeli sekarang
harga sekarang ini berapa? 150.000. Belilah 150.000 misalnya. Perjanjian. Jadi normal harganya kira-kira itu. Kalau tidak normal tadi itulah namanya ijon. Ijon dulu. Ijon itu menzolimi orang. Jadi orang dibeli dengan harga murah, padahal dia tahu kaget harga sekarang pun sudah tinggi. Tadi normalnya 150.000, apalagi kaget 6 bulan lagi harganya berapa? Mungkin 200.000. Tambah untung berlipat mamang ini tadi. Tapi mamang ini tadi cari kesempatan dalam kesempitan. Orang ini masih butuh duit. Maka mau nggak mau dia menjual. Nah itu pernah terjadi. Kami sendiri petani, orang tua saya petani. Pernah juga kena yang ini. Kalau petani itu kalau dalam masa paceklik, masa tanam padi itu tidak punya apa-apa sering. Apalagi untuk bayaran sekolah. Akhirnya minjem kemana-mana. Nak minjem ke Bank Samiun tidak dinjuk. Bank Samiun itu banknya pemerintah. Maka minjemlah sama Samiun tetanggo. Oleh tetanggo kena cetuk. Jadi saya terangkan agak panjang gitu. Boleh baik, tapi akadnya harus jelas. Kalau akadnya tidak jelas jangan. Jangan. Nanti sekarang kamu bayar dulu berapa? Kaget kita bayarnya kaget harga daging kaget. Yo jelas lebaran tuh pasti naik itu kan. Sementara kalau dia pingin duit sekarang ya harus ditentukan dari sekarang. Sama dengan di Pegadaian tadi, saya senianan. Saya termasuk orang yang ikut mencicil emas di Pegadaian Syariah. Maka saya datang di situ, saya tanya, harga emas sekarang kamu kalau aku beli berapa? Harganya 1,5 juta waktu itu. Terus ya udah kalau itu aku beli berapa gram? Anggaplah saya beli 10 gram, berarti berapa? 15 juta, ya kan? 15 juta. Terus kemudian kata wong syariah tadi nanya, nak berapa lama kamu beli ini? Setahun, ya kan? Oke, kalau setahun kami mengambil keuntungan, tadi berapa? 1,5 juta. Kami mengambil keuntungan itu adalah, misalnya dia ngambil keuntungan 50.000. Jadi harganya kalau setahun ditambah 50.000 kali 12. Sama 600. Jadi tadi 15 juta ditambah 600. Jadi harganya 15.600.000. Nah ini dibagi 12. Itulah kamu nyicil. Sampai 12 bulan tidak naik. Nah itu benar. Tapi kalau dia ngomong, kaget jingo, 3 bulan kalau naik, kita naik juga bayarannya. Nah, itu namanya nyetuk. Ini. Itu dakdo syariah. Demikian. Silakan, ada yang lain. Padahal, Bu aja. Ibu dulu. Waalaikumsalam. Baik. Dalilnya saya sebut 2 pertanyaan ini. Yang pertama silakan buka Al-Quran surat Al-Baqarah tentang puasa. Dimulai dari ayat 183. 183, 184, 185, 186, 187. Itu tentang puasa. Oke. Di 186 silakan dicek, kalau tidak 186, 185, tapi ceklah kalau gitu. Itu ada ayat bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau diterjemahkan, kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku dekat. Aku pasti mengabulkan permintaan mereka ini, hamba ini, selama hamba ini mau menjawab perintahku. Ulangi. Perintah kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi bulan Ramadan kita diperintah puasa. Maka kita tadi puasa. Itu dulu. Berarti jawab enggak kita nih? Jawab perintah Allah enggak? Jawab. Nah, begitu kita sudah puasa, maka kita berhak atas minta sama Allah. Mintanya tadi salah satu contoh yang dimintain tadi ampunan. Jadi satu, clear itu. Orang yang berpuasa
minta ampun itu akan diampuni oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau udah galak puasa minta ampun, ya udah masuk bab ini kira-kira. Bab ini tadi adalah falyastajibuli. Jadi puasa dulu baru minta ampun. Oke, itu satu. Yang kedua, minta ampunnya tadi kan ditanya apakah ngaji, apakah segala macam itu. Puasanya sendiri itu sudah ampunan Allah. Kata Rasulullah, ya, bahwa orang yang berpuasa itu adalah ya, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa baik yang berpuasa ikhlas karena Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Itu jaminan kedua. Jadi puasa itu sendiri sudah ampunan Allah. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berpikir rumit-rumit. Siapa orang puasa itu sudah diampuni Allah. Misalnya gitu, puasa tapi kurang ngajinya, puasa tapi kurang istighfarnya, puasa kurang sedekahnya, tetap itu dapat ampunan Allah. Karena dalilnya yang puasa diampuni Allah. Oke ya, kalau yang pertama tadi, siapa baik yang menyambut, yang mengikuti, yang melaksanakan perintah Allah, maka boleh meminta. Minta apa tadi? Minta ampunan. Yang kedua, orang yang puasa akan diampuni Allah. Yang ketiga, ini baru yang clearnya nih. Ya maksudnya yang kena dengan pertanyaan ini tadi langsung. Minta ampunan itu yang paling bagus waktunya disebutkan di Al-Quran di surat Ali Imran. Ayat berapa ya? 17 atau 18? Silahkan dicek nih. Saya hafal ayatnya itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang yang memohon ampunan pada waktu makan sahur. Makan sahur itu yang paling afdol kata Rasul menjelang imsak. Jadi kira-kira jam 4 kalau sekarang. Jadi mintalah ampun jam 4. Itu di bulan puasa maupun di luar bulan puasa. Tadi saya, pagi ini tadi, saya sholat tahajud jam 4. Saya sholat tahajud jam 4. Karena sudah jam 4, jangan nak keia-iaan. Nak sholat 10 rakaat. Nih, berarti kamu ngebut nian. Kalau udah ngebut, kamu lambat, kamu sampai subuh berarti itu kan. Saya sholat tahajud tadi 2 rakaat. Bacaan pendek saja. Anggaplah 5 menit. Jadi 4:05 selesai tahajud. Habis itu timpo dengan witir. Witirnya 3. Juga 5 menit. Jadi 4:10 atau 4:15 sudah selesai. Kan ini sedangkan atau saya tadi mulainya udah 4:20. Berarti 4:30 sudah selesai. Sementara tadi azan subuh adalah 4:48. Masih lumayan ada waktu 15 menit antara apa tadi sholat tadi dan azan subuh. Itulah waktu yang paling afdol untuk minta ampun. Maka doa saya tadi adalah, saya ajarin tidak apa-apa ini. Ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arwa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta khalqus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'uka haq wa sa'atu haq wal jannatu haq wa nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa alaika tawakkaltu. Allahumma faghfirli. Misalnya gitu. Ya Allah ampuni aku. Selesai. Itu kalau nak panjang. Kalau nak pendek nian, kamu langsung aja doa tadi. Doa yang di surat 46 ayat 15 tadi. Masih ingat? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu sudah masuk, bersyukur masuk, ampunan masuk. Kapan waktunya tadi? Saya ulangi terus. Waktu
Sahur. Jadi nanti sahur ini yang paling bagus, ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan masak. Biasanya kalau ibu-ibu masak, biasanya ibu-ibu jam 3 lah bangun. Masak dulu, selesai masak, ya, selesai masak, baru ya ibu-ibu terus kemudian sholat tadi tahajud. Ini misalnya ya, selesai masak sambil bangunkan laki, bangunkan anak-anak. Laki, anak-anak bangunlah, masakan sudah siap. Sekarang jam 4, bangunlah, masih cukup sholat dulu kalian, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat misalnya 1 bel misalnya witir. Aku juga nak sholat itu. Nah habis itu 4:10 atau 4:15 makan. Lemak tak mah itu kira-kira? Yang lebih lemak lagi kalau ada yang dimakan. Nah itu. Udah katin makan mak mano. Jadi gitu ya, minta ampun. Kenapa? Boleh tak minta ampun sekarang? Boleh. Cuman yang saya sebut tadi afdolnya. Kenapa harus jam 4 tadi, kira-kira jam 4? Karena saat itu manusia sedang sadar-sadarnya. Bahasa Palembangnya lagi waras-warasnya. Kalau lah sudah jam-jam ini banyak yang tidak waras. Banyak nganar-nganar. Apalagi kalau lah malam-malam agak sore-sore itu, banyak tidak waras kemana-mana. Semalam aku nak tidur. Saya dengar, saya tinggal Jakabaring kan, di rumah sekolah itu kan, di dekat Golden Sriwijaya itu kan. Itu saya tuh jam berapa semalam itu habis pengajian atau apa gitu katakanlah. Itu pulang itu kemudian mau tidur itu. Saya lihat jam sudah jam 10. Masih ada bunyi dangdut nih. Aku nanya sama istriku kan, itu bunyi apa? Dangdut itu. Ngapa cak tiap malam ini tidak nak tidur gitu diantar dengan Nina Bobo lagu dangdut nih. Dalam hati aku kesempatan sebelum Ramadan. Karena kalau Ramadan kaki tadarus bunyinya itu kan. Nah, tapi jadilah itulah manusia. Itulah manusia. Jadi istighfar kapan baik boleh. Tapi waktu yang paling sadar adalah jam-jam 4. Jam 4 itu tidak ada lagi. Kecuali yang diingat cuma dirinya sama Tuhannya. Subhanallah. Salah satunya, ini saya terangkan agak panjang ya. Tolong dicamkan agak pelan-pelan. Sebelum bulan Ramadan, bulan apa namanya? Sya'ban sekarang ini. Bulan Ramadan itu disebut bulannya kaum muslimin. Jadi bulan kita karena di saat itu kita puasa. Ini yang ditanyakan tadi. Waktu puasa ternyata kita ini kan orang-orang tuh masih tetap punya hawa. Misalnya hawa itu artinya keinginan terhadap yang bukan materi tadi. Berkuasa termasuk hal-hal yang baik tadi. Abu Ayyub Al-Ansori itu sampai datang ke Turki, Konstantinopel, sampai wafatnya di sana kan dia kan, sampai wafat di perbatasan. Padahal tua, karena dia dengar hadis Nabi bahwa orang yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pengikut. Jadi Abu Ayyub itu pergi ke sana, harapannya beliau termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Ternyata hadis ini kenonyo ke Muhammad Al-Fatih. Usianya baru 22 tahun. Kebetulan Muhammad Al-Fatih adalah anak raja, anak khalifah. Maka Muhammad Al-Fatih inilah yang menaklukkan Konstantinopel sebaik-baik panglima. Apa hebatnya Muhammad Al-Fatih? Sejak usia 15 tahun, gurunya sudah 3. Dan Muhammad Al-Fatih sudah khatam, ibaratnya selesai belajar syariah maupun tasawuf. Tingkah lakunya sangat bagus Muhammad Al-Fatih ini. Berarti sebaik-baik panglima. Kemudian dia punya pasukannya hebat-hebat, termasuk pasukannya itu salah satunya adalah yang ahli meriam segala macam saat itu. Maka secara ilmiah bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini namanya hawa. Yang tadi para ulama, kita juga ada hawa. Kan kita pingin kebaikan. Ibu-ibu misalnya, galak kujingok nih, hati-hati ini misalnya. Saya ingatkan ini. Yang nggak bagus ketika gini. Pernah enggak kalau ada pengajian di masa bulan Ramadan, tapi ibu-ibu tetap baca Quran. Sambil ada di situ, padahal ada yang sedang ceramah. Nah itu hawa, nggak bagus. Benar, kita pingin baca Quran, tapi saat itu kan lagi ada ceramah. Maka fokusnya adalah dengarkan ceramah. Ceramah tuh baca Quran enggak? Iyo. Selama saya ceramah ini ada ayat enggak tadi? Malah sama pengertiannya. Ini kadang ngomong mak itu ada ibu-ibu tersinggung. Ya, jadi aku bilang, mohon maaf kalau saya ngasih ceramah, jangan kamu sambil baca Quran. Saya kasih keterangan apa? Quran tidak masuk, ceramah tidak masuk. Karena omongan saya pasti mengganggu kan, tetap kan?
Dia baca misalnya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, aku ngomong Burgolakso. Nah, kamu buyar konsentrasi. Maka tutup ibadah sekarang itu. Kalau kamu masih di masjid, kalau nak baca nian, baliklah ke rumah. Baca dewek di rumah, nak sekencengan lajulah. Aku tidak dengar, kamu tidak dengar aku kan karena itu. Ini contoh. Jadi sekali lagi Hawa itu masih ado, ya masih memang mak itulah kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, mak mano kita mampu menaklukkan itu kan kira-kira. Mak mano kita mampu memanage itu. Itulah tingkatan puasa tadi. Makin mampu memanage kita, itu tadi makin berarti kita ini puasanya menuju apa tadi? Ini kita ngomongkan, tidak usah nak ngomongkan ini hadis atau bukan, itu bukan. Tapi yang pasti ulama membagi itu dengan kriteria yang bagus banget itu. Sampailah kita naik ke arah khawas. Kalau sudah sampai situ, itu puasanya itu sudah tenang. Maka ketenangan itu nanti sempurnanya waktu wafat. Maka wafat itu disebut disempurnakan. Apa waktu wafat? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ciri orang yang diwafatkan Allah adalah jiwanya tenang. Maka jiwa yang tenang itu kalau puasa khawasul khawas itu sampai sana. Tidak ada khawatir lagi dia. Puasanya itu memang bukan sekedar kewajiban. Kewajiban iyo secara fikih. Tapi dalam hati dia, ya Allah aku berpuasa ini seolah-olah persis seperti kepompong. Setelah ini aku akan menjadi kupu-kupu yang begitu indah, sedap dipandang kira-kira begitu. Tapi jangan sampai ngomong itu sama wong juga ngomongkan. Orang se-RT khawasul khawas. Nah, ada itu. Itu namanya ngampu. Jadi kira-kira begitu. Memang masih ada. Tidak mungkin. Mohon maaf. Kan pertanyaannya. Bisa tidak itu dibunuh? Keinginan itu tidak bisa. Karena itu dalam bahasa Al-Quran. Contoh. Di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubus syahawat. Namanya syahwat. Namanya hawa. Itu sudah built-in. Tahu built-in? Built-in itu sudah ditanam. Sudah menyatu dengan diri kita. Jadi pada waktu kita lahir itu sudah punya syahwat dan hawa. Contoh nih, tidak usah jauh-jauh. Waktu lahir, apa keinginan bayi yang sudah secara otomatis? Menyusui, ya, menyusu kan? Oke. Kemudian hawanya muncul. Kalau disapih, rewel enggak? Kan kira-kira begitu. Ada enggak bayi terus langsung ngomong begitu disapih, ibuku, aku rela. Nih. Katik cek. Sampai itu direkayasa, dikasih butro wali, dikasih apa lagi? Di bawahnya yang pahit-pahit itu. Walaupun pahit mah itu belum jero dia kan, ini kan? Masih nangis, masih merengek. Kemudian habis itu dibelikan susu instan. Habis itu dilepehnya, tidak samo katanya mah itu kan. Mah itulah kira-kira, itu hawa. Tidak bisa dihilangkan, cuman bisa dikendalikan. Maka hakikat puasa adalah mengendalikan. Tolong camkan. Ini beda sama, maka dilarang puasa, mohon maaf. Dilarang puasa wisol. Wisol tahu, ini Rasul menyebutkan, ini clear ini. Dilarang puasa terus menerus. Harus puasa itu ada waktunya. Maka puasa itu mulai dari jam imsak, saya sebut jamnya ini. Jam imsak misalnya 4, nanti kira-kira puasa itu 4.35 itu imsak. Nanti ini, kita ini. 4.35 itu imsak, ini puasanya saat itu. Maghribnya 16.17 atau 16.15. Berarti 18.15. Duk beduk ya. Setelah ucapan saya Prof Yuwono mengucapkan. Nah, ini kan itu nak maghrib, gitu kan gitu kan. Jadi itu baik, enggak boleh ngedur. Maka buka harus disegera, tapi sahur harus diakhirkan. Itu tekniknya. Itu supaya si ini tidak marah. Apa tadi? Syahwat tadi tidak marah. Syahwat itu akan marah ngomong, ngapola nak sahur jam 2 ini kan ini. Ngapola nak sahur jam 2 ini kan. Kata Hawa, aku nak tidur lagi. Itulah. Jadi mereka bertempur dewek itu Hawa sama syahwat. Begitu buka, keluarlah syahwatnya. Nah, ngembat ini.
laju yang namanya sirup, kolak, burgolak, solaksan, celimpungan, galo, sampai terdedeh mak ini. Sampai kira-kira tahu-tahu, nah azan Isya. Dak mak itu cek nih. Maka cepat buka, ya, tapi kemudian kamu cepat sholat maghrib, habis itu kamu baru makan. Makan itu kaki 2 kali boleh. Kalau secara medis kesehatan bagus tuh dianjurkan. Makan sekarang, kemudian dikit bae dulu misalnya. Kalau yang biasa ngerokok mungkin anggaplah ini walaupun itu makruh, anggaplah ada yang makruh. Misalnya kan tidak baca. Kalau puasa makan masih lumayan, tapi puasa ngerokok tersiksa. Ini. Maka kemudian habis makan dikit, terus ngerokok sebatang. Habis itu sikat gigi, bersih-bersih, pergi sholat, isya dan taraweh. Balik taraweh baru ngulang lagi. Makan lagi, dan kemudian rokok 2 batang. Baru habis itu tidur. Sudah keren lah itu. Saya ngomong umum ya, bukan nganjurkan itu. Bukan nganjurkan. Tapi ini ngomong umum. Jadi yang namanya hawa dan syahwat tadi tenang. Kalau itu tenang, itu tadi. Ya ayat Tuhan nafsul. Nafsul itu jiwa. Jiwa itu ada 2. Itu tadi. Ada jiwa jiwa yang tenang dan jiwa yang tidak tenang. Kalau tingkatannya disebut 3. Ya. Ada jiwa yang mutmainnah. Ada jiwa lawamah. Ada jiwa sayyi'ah. Kalau yang sayyi'ah itu bukan grup kita. Itu di luar orang Islam. Jiwa saya itu jiwa yang buruk. Seleranya buruk terus. Ya, dak katik peduli halal haram dia dak katik. Pokoknya laju-laju. Hidupnya mohon maaf pecah binatang baik itu sayyi'ah. Yang kalau kita paling enggak lawamah. Lawamah itu apa mak itu? Habis ngaji dangdutan. Kaki udah kecapean dangdutan nangis, ngaji lagi. Ini habis ngaji itu agak bosen-bosen lesu-lesu. Nah, ada orkes, dangdutan lagi. Nama itulah, jadilah. Nah, tapi kalau mutmainnah itu sudah lebih terkendali. Ya, mungkin kalau nak dangdutan setahun sekali, jadilah. Aduh, kemana, Cek? Festival rakyat. Ada apa? Penyanyi dangdut dari Jakarta datang galo. Kapan perginya? Habis sholat isya. Jadilah ini nih. Setahun sekali yang mak ini kan. Jangan sampai jogol pulau ditanya ini. Kaget waktu di alam akhirat ditanya oleh malaikat, Mang, pernah tak kamu dulu melok dangdutan? Tidak ya Allah, rasanya mak mano. Tak lemak juga kawan kami yang sama-sama masuk surga ternyata nonton dangdutan juga. Kan kira mak itu. Ini guyonnya baik. Bukan aku menganjurkan, tapi ini guyonnya supaya hidup ini rileks. Karena patokannya Rasul. Hawa nafsu, hawa dan syahwat tadi, kata Rasul itu seperti anak kecil yang menyusu pada ibunya. Jadi kalau dipaksa dia akan nangis, dipaksa disapih nangis, tapi kalau dibiarkan akan ladas bahasa kita. Jadi maka harus tarik ulur. Ya. Ukurannya itu ukuran kita masing-masing, jangan sama ya. Mohon maaf, jangan sama. Misalnya contoh nih, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, banyaknya anak bertekad. Selama Ramadan harus one day one juice misalnya gitu. Itu kalau mampu sama itu terbiasa. Kalau tidak, wong baconya lagi belepotan dalikal. Nah, kalau baca mak itu jangan 1 juz terdedeh kamu kaki ini. Yang mak itu 1 hari jadilah 1 hari tiap habis sholat 3 ayat. Jadi 1 hari 15 ayat. 15 ayat itu 1 lembar. Mak itu kan kita ini bukan pemborong, tapi kalau yang lancar dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu 1 juz 15 menit cuman. Kalau yang mak itu 15 menit tahan. Tapi kalau yang belepotan tadi ya diukur. Kalau yang agak sedang-sedang juga diukur. Kan kira mak itu. Itu cara mengendalikan. Habis? Oh ada Bu aja tuh, silakan. Ya, laju. Ya Bu. Sekarang saya tanya ini, yang mudah ini logikanya. Kenapa kutiba alaikumusiyam? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhal muslimun? Kutiba alaikumusiyam. Apa bedanya? Orang Islam itu secara umum adalah orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi keyakinannya bisawanya masih agak igi. Maka ada orang Islam tidak sholat?
Ada orang Islam tidak yakin bahwa Islam itu agama yang tepat, yang paling benar, yang paling bukan paling benar ya, pokoknya agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Ada, yang penting juga. Apalagi yang cuman nak masuk Islam karena nak nikah sama gadis Islam. Seperti siapa itu? Yang artis itu kan ada kan? Ya, ada artis itu kan. Itu padahal yang betinonya itu relatif itu Indonesia keturunan Arab kan itu kan? Yang nikah sama-sama itu siapa? Rifano atau siapa tuh? Nah, kan sekarang jadi pendeta, akhirnya dia pacak ngajak bininya jadi pendeti kan ya. Nah, kira-kira mak itu karena akal bulus saja itu kan. Ada orang Islam yang akal bulus mak itu juga kan. Maka ingat-ingat. Jadi kenapa ini orang beriman? Perhatikan kalimatnya. Kalau nak dibaca ibu dan kita kalau silakan baca surat Al-Anfal. Al-Anfal. Itu sangat jelas. Yas'alunaka 'anil anfal, itu ayat itu di awal itu. Kemudian ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang saya terangkan, kalau disebut orang beriman adalah orang yang yakin. Yakin itu tidak perlu bukti sebenarnya. Jadi contoh, diperintah oleh Allah puasa. Kalau orang yang masih Islam biasa akan nanya, ngapo puasa? Lolo, makanan banyak tidak dimakan. Nah, tapi kalau orang beriman ngomong, ini perintah Tuhan, perintah Allah. Ngerti tidak ngerti, ku gawekan. Maka perintahnya itu jatuh kepada orang beriman. Kalau orang Islam baik masih nanya tadi. Lolo, ini segala macam itu tadi kan. Ya. Terus kemudian kalau diejek, kalau diajak bebalas suruh ngomong ana soim lolo, bales dulu cek, gebuk dulu. Dama itu tapi dia rela semua. Maka dalam dalil yang lain dikatakan orang yang berpuasa itu adalah orang yang rela mengendalikan tadi yang ditanya Kak Aji tadi, hawa dan syahwat itu dikendalikan demi untuk Allah. Maka sampai Allah mengatakan ya, dalam hadis qudsi ini Rasul menyebutkan kullu amalin li ibni adam ila saum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amalan anak Adam selain puasa itu langsung dikasih SK-nya oleh Allah. SK-nya ini misalnya sedekah, ini 700, ini sudah saya minum, selalu saya minum ini habis ini. Jadi ini kaki langsung dibalas 700. Yang hadir berapa nih? 1.400 ini yang hadir. Jadi aneh ya. Nah, kalau 700 dibagi wong semua ini banyak tak kira-kira? Banyak itu kan. Dan terserah Allah. Itu yang ini. Tapi amalan puasa tidak. Kata Allah, fa innahu li. Amalan puasa itu rahasia. Saya ambil langsung kata Allah dan saya akan beri hadiah. Coba sekarang ini. Kalau Bapak Ibu saya kasih hadiah. Kan Bapak Ibu udah kenal saya, udah tahu saya. Udah tahu kemampuan saya. Aku lebih kaya dari Afat. Afat sana, maju motor. Itu kan nih. Itu dikit-dikit kemana-mana ruko Afat. Nih. Lebih kaya memang. Aku pernah ketemu juga sama dia tuh. Guyon ini kan. Ibaratnya dia ngomong tuh aku lebih kaya dari Prof. Iyo, jelas sih. Cuman aku nih ngaji. Kamu belum ngaji. Ya bukan karena ngaji lah. Akhirnya jadi. Ya kalau soal kaya dia lebih kaya. Nah kalau pahala puasa itu langsung diambil Allah. Allah tuh kaya apa tidak? Lebih. Makanya orang berpuasa itu orang mukmin. Jadi kira-kira Allah ngomong gini. Kira-kira bahasa kita ini. Hambaku, kamu rela haus, lapar, menahan hawa nafsu, menahan omongan, menahan tingkah laku demi aku. Maka sekarang secara khusus datanglah, ya. Datanglah ke tempatku, kata Allah nih. Kemudian aku kasih penghargaan. Ini sertifikatnya. Sertifikat diberikan kepada nama Yuwono. Ya, kemudian yang telah menyelesaikan puasa selama 1 bulan penuh. Ya. Dengan ini pahalanya adalah sekian. Tapi itu langsung diberikan oleh Allah. Beda sama tadi itu. Orang sedekah banyu, ini pahalanya 700. Mbeklah di toko depan itu. Kan karena itu kan. 700 ini. Karena itu. Nah itu yang kedua tadi tentang. Itu. Jadi mak ini.
Nah, ini sebenarnya nih kapan-kapan mungkin kita kalau misalnya puasa ada jadwal enggak saya di sini? Apa masih yang ini? Ya, jadi kalau ini lanjut nanti puasa, bulan puasa berarti Maret, awal Maret kan masih puasa itu kan? Pertengahan berarti. Nah, saat puasa nanti mungkin mudah-mudahan ingatkan aku baik. Kita bahas. Puasa ini adalah sarana ma'rifatul nafas, ma'rifatul insan. Mengenal diri sendiri. Itu tadi. Tadi Bu Hajah nanyonyo, kalau milik Allah, lantas kita ini kebagian apa? Kan kira-kira itu kan? Boleh ngapo? Ini kan? Kalau kata Allah, kita ini boleh mengakui tapi atas nama Allah. Maka dalil di Al-Quran, fashhad bi anna muslimun. Saya ini adalah orang Islam. Hak orang Islam itu namanya Islam. Islam itu artinya damai, sejahtera. Jadi perdamaian, kesejahteraan itu hak kita. Maka kita tuh berhak hidup damai, hidup sejahtera. Sekarang aku tanya, yang paling mudah baik. Hidup damai itu akor atau bebala? Akor. Jadi kita berhak kapan kita sudah akor, itulah punya kita. Yang kedua, sejahtera. Sejahtera itu makan, kadang makan, tidak. Itu tidak. Sejahtera itu mungkin, kalau wong sejahtera itu kejingoan gendut atau kejingoan kurus kering. Nih. Ada wong kurus kering datang, pucatnya, lemas. Itu. Wah sejahtera nian kamu cek. Karo lolo wong yang ngomongkan ini, tapi begitu datang klimis, rambutnya bersih, ada minyak rambut pulau kan gitu kan, bajunya bagus ya, dia badannya cak gempel gitu kan, ini senyumnya lebar ya, ada gigi emas pulau sini kan misalnya, kira-kira kejingoan di belakang dompetnya tebal, ini kan, kemudian ininya handphone keluaran terbaru. Nah, kira-kira sejahtera ada mamang ini? Nah, tadi turun mobil Mercy. Ya, kan kira-kira itu. Itu hak kita. Tapi setelah kita mengenal diri. Jelasnya kaget, insya Allah benar-benar diterangkan. Tapi secara ringkas, kalau kenal diri, galau-galau punya Allah. Tapi kita boleh menikmatinya. Ada dalil di Al-Quran. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tsummastawa ilas sama'. Segala sesuatu yang sudah ada ini untuk kamu. Nikmatilah. Jadi jangan sampai orang mukmin maka jangan saro-saro. Mohon maaf nih kalau puasa ini saya hubungkan sama puasa. Kita puasa bisa buko yang bagus-bagus, yang enak-enak. Kamu ngirit-ngirit itu salah. Ngirit-ngirit maksudnya kita mampu beli daging untuk buko. Kamu cuma beli iwa asin. Alasannya kita ini puasa sederhana saja supaya kita kaya. Oh, enggak mah itu, Cek. Daging. Jadi yang benarnya mah itu. Kita ini kayo. Jadi kalau buka pakai daging supaya segar, semangat untuk ibadah. Nah, itu baru benar. Baru benar. Ini enggak kayo cak ngirit mati kaki. Nah, habis itu duitnya masih sisa banyak. Sisa banyak berebutlah anak keturunan yang waris tadi itu. Baik, yang pertama dulu. Ingat, kalau terapi berobat itu jatuhnya wajib. Tolong camkan, tidak puasa atau puasa wajib. Kalau kan di Al-Quran ada, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan Allah, tapi yang ngenjuk obatnya dokter. Retinya berobat itu harus. Jadi tadi namanya hidroterapi. Terapi itu berobat. Jadi kalau namanya berobat, boleh baik. Boleh baik. Dan benar. Kalau hidroterapi kan sebenarnya wongnya tuh kuat puasa sebenarnya kan. Tapi hidroterapi, ya sudah tidak apa-apa. Jangan nak dikato. Caknya agak berkurang tuh puasa. Tidak mah itu, Cek. Tapi pesennya benar tadi. Jangan baik hidroterapi sambil ngokop. Mana? Wah itu kan walang kalau lemak rasan, jadi kan habis hidroterapi ditanya, cek ngapa cak seger nian 3 gelas tadi. Nah, sengaja. Tapi kalau terkokop, apa namanya? Termasuk dewek, tidak apa-apa, tidak batal, kira-kira itu. Ya cuman tetap harus hati-hati. Maka kalau hidroterapi pun ya mestinya mungkin seleher baik, tidak sampai ke
Sampai sini. Karena resiko ini masuk, ini resiko. Tapi kalau di sini kan, ya ini baik. Jangan pula nak. Ini tidak usah. Nah itu baiklah, oke. Nah yang kedua, tolong camkan. Ini ada dalilnya banyak ini. Tapi saya ringkaskan aja yang pokok-pokok nih. Dua baik. Ini dari Rasulullah. Beramallah itu jangan seperti pemborong. Kalau yang kita Rasul nggak ngomong itu, tapi ini tafsirannya kayak pemborong itu. Maksudnya gini, kata Rasul, beramallah tuh dikit-dikit baik, karena Allah tidak akan bosen. Nah, dikit-dikit itu maksudnya bukan sedikit karena kita masih mampu atau sedikit, bukan itu. Sedikit itu bahasa Plembangnya baik, beguyur, itu yang tepat ya. Beguyur itu ada disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi saya kasih contoh nih, mohon maaf nih. Saya tidak baca Quran kecuali hati saya ingin. Saya sudah dewasa ini saya tahu gitu. Jadi kalau saya ingin baca Quran, hati saya ingin baca Quran, saya baca. Tapi pernah juga saya paksa, hati saya tidak ingin, saya baca Quran. Kenapa? Karena saya lagi ada kesusahan, kesedihan, atau ada masalah. Saya baca Quran. Jadi baca Quran itu dalam rangka untuk melawan kesusahan, kesedihan. Tapi kalau ketika, kemarin aku nak baca Quran. Tapi kemudian bini aku ada di samping aku. Ngajak ngobrol. Itu lebih baik ngobrol sama, bukan berarti nyepelekan Allah, bukan. Kalau aku kaget baca Quran, bini aku merengut. Laki diajak ngobrol beda galak. Apa gunanya di rumah, sibuk terus kemana-mana, balik ke rumah sediem mana, ngaji pula. Kan ada lemak itu kan. Senengkan untuk itu, kira-kira itu normal, karena ngajinya kan sunnah, kecuali kalau sholat jangan sampai istriku, aku belum nak sholat, nak ngobrol dulu sama kamu, lewat itu kan. Oke, jadi kita ini bukan pemborong, beguyur. Yang kedua, kriteria beramal itu kata Rasulullah, ini salah satunya nih, yasiru wala tu'assaru, basyiru wala tunafiru. Harus memenuhi kaidah mudah dan menyenangkan. Kalau di Al-Quran disebutkan itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Contohnya di surat Muzammil. Kalau kamu baca Quran dalam sholat tahajud, sholat tarawih, sholat apapun, bacalah yang ringan, yang mudah baik. Jangan kaget mentang-mentang ini sudah alumni Al-Furqan. Nah, maka dibacalah surat Al-Furqan pada waktu tarawih, surat nomor 25. Wih, itu panjang tuh sholat sampai ujungnya tuh kan. Sampai nunggu-nunggu. Saya pernah tuh imam baca itu, aku tunggu sampai ada ayat bunyinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu hampir di ujung surat Al-Furqan. Begitu sudah situ, aku langsung sebentar lagi pecahnya ini ruku. Kan kira itu. Tapi kalau lagi yang awal-awal tadi, kapan ini? Sama dengan itu kan, kamu imam saking pakamnya, Allahu Akbar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kita balik dulu ke rumah, ngopi dulu kan. Ketika sudah sampai ayat misalnya, awalam yarau anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Baru melok Allahu Akbar. Karena habis itu, fasubhanalladzi jadilah. Jadi harus ringan, mudah. Yang kedua menyenangkan. Maka kata Rasulullah, anak-anak boleh diajak ke masjid. Supaya tahu bahwa di masjid itu Nah, maka anak-anak itu senangnya apa? Pertanyaan saya, main. Makanya kalau ke masjid itu janjinya dua. Anak saya dari kecil, saya dari awal. Maka Rasul tuh, contoh, Rasul waktu sholat gendong Hasan Husin, mana tuh? Kan digendong. Waktu sujud ditaruh. Kemudian Rasul sujud, Hasan Husin naik ke kuda-kudaan. Rasul tidak langsung bangun, langsung itu terpelanting, nggak kayak joncong gitu kan. Biar senang, sampai puas dulu, baru kemudian bangun. Nah, sholat kayak gitu kira-kira sholat berjamaah atau tidak? Tidak kalau gitu. Jangan sampai kamu jadi imam, cak bawa cucung nian, cak gerut nian. Habis itu, begitu ini, cucung naik ke sini, kamu cak Rasulullah nih, biarkan sampai puas. Jamaah yang yai lah gemeter di belakang. Ngapo imam dak duduk-duduk ini.
Kira gitu. Jadi harus menyenangkan. Maka anak-anak kalau ke masjid menyenangkan tuh ini kira-kira. Misalnya ada anak kecil mau ngomong, ayah aku mau ikut taraweh. Kasih tahu dulu. Nak, taraweh itu 8 rakaat. Nih, pasien diterangkan. Anak itu nanya, 8 rakaat itu berapa lama ayah? Nih, ya kira-kira nak 20 menit. Ditambah witir 3 rakaat kira-kira 5 menit. Jadi 25 menit. Jadi kalau kamu nak melok taraweh, berarti kamu harus tahan 25 menit. Nah, habis itu kalau kamu nak mainlah. Habis itu kami masih ada doa, masih ada nak tadarus kira-kira setengah jam. Nah, saat itu kamu nak mainlah. Nah, itu menyenangkan. Atau yang kedua ini tawarannya. Nak, taraweh itu 8 rakaat banyak, ini kan? Terus kemudian witir itu 3 rakaat. Oke. Jadi terus anaknya nanya, boleh dak ayah saya nganyang, aku nganyang gitu ya. Aku melok 2 rakaat baik. Kemudian kaki witir melok jadi 5 aku. Ndak usah nak 11 nian ayah itu. Terus nak ngapo kamu? Main. Jawabannya Pak, boleh jawabannya. Kan anak itu. Kecuali kalau kita lah berjenggot ngomong, boleh dah ayah, aku nak. Anak lah sudah berjenggot, masih nak nawar itu. Tidak kena. Nah, selebihnya main tadi. Ingat nak, saat itu orang masih sholat. Maka kamu mainnya tetap harus di halaman masjid. Gitu. Dan jangan mengganggu orang sholat. Nah, itu baru akor, itu menyenangkan. Banyak gitu tidak menyenangkan. Datang ke masjid, pengurusnya langsung ca'alim itu nian. Ini biang kerok anak-anak ini. Nah, ngapa ke sini? Oh, nama itu barunya. Sementara begitu pergi ke tempat time zone, permainan itu yang yang petugasnya itu ramah nian. Adik, ini seneng nian sampai dia kecanduan main itu. Itu gara-gara pelayan bagus. Kalau di masjid sudah masuk dikit, pengurusnya melintir kumis lagi. Gitu. Mana ini? Apa ini? Laju anak-anak itu berlari. Aisyaro. Laju dia berpikir, manjang pikirannya. Kalau mah itu Tuhan itu kejam juga itu kan. Buktinya pengurusnya mah itu nian, serius nian. Ya beda sama anak-anak. Tapi kalau remaja ya lain cerita. Jingok lah. Sudah balik masih nak main-main, yuk kaget dulu. Nyingkir. Demikian ya. Jadi intinya, beramal itu beguyur. Yang kedua apa tadi? Ya mudah dan menyenangkan. Nah, 2 iko itu tiga iko tadi diukur sendirilah untuk kita selama Ramadan ini. Mana yang menyenangkan, mana. Maka salah satu ulama ini penutupnya mengatakan kalau saya sedang baca Quran, kemudian hati saya sudah merasa cukup, dalam arti kata jenuh, maka saya berhenti. Berapapun ayat yang sudah baca. Jadi jangan nggak apa-apa lanjutkan dikit lagi. Tidak. Saya kasih contoh nih, mohon maaf. Saya rata-rata secara umum saya hafal Quran terutama hafal ketika mendengar. Saya lebih hafal mendengar ketimbang saya sendiri yang membaca. Jadi misalnya sekaset itu dari juz 1 sampai juz 30. Kalau disetel itu aku langsung bisa tahu, oh ini surat ini. Habis ini ayatnya ini kira-kira itu aku tahu. Tapi kalau aku pas suruh baca dewek itu, aku belum hafal kira-kira itu. Maka kira-kira nikmatnya saya apa? Dengar nikmatnya dengar. Maka aku seneng nian kalau dengar. Kalau subuh itu kan sebelum subuh ada ngaji deh. Udah enak dengar. Makanya aku pendek baik ayatnya terus aku dengerin. Oh ini. Itu lebih ngeresep gitu. Sama nanti kalau kita tadarusan. Ibu-ibu bapak tadarusan di masjid atau di mana, ibu-ibu kan kadang sore ya tadarusan kan siang karena untuk sembah atau hari Minggu terserahlah. Tadarusan itu sesuaikan kita walaupun targetnya ibu-ibu ingat ya kita masing-masing 10 ayat ya. Kamu ngomong, aku kalau 10 ayat itu berat. Aku 3 baik gini. Yang kamu ku bagi yang punya aku 7 bagi kamu ber7. Kamu nambah siko, aku 3 baik. Ngapo? Aku seneng nyimak baik. Kan gitu kan ya. Apalagi kalau sudah nyai-nyai, ada alasan dikit lah. Gigi aku ini sudah agak kalau kebanyakan tuh copot kaki. Ya. Jadilah. Kalau seperti itu. Yang agak banyak suruh yang masih muda.
yang masih seger gadis-gadis itu, melok ini. Nah, nak, kami yang banyak nyai, kebagian 10 ayat ini 3 baik, 7-nya kunjuk kamu. Nah, tapi dengar sama. Kenapa? Karena mendengar dan membaca Al-Quran pahalanya sama. Itu baik. Oke, demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah pemahaman kami tentang agama ini, karena di sinilah terletak semua kebaikan kami. Wahai Allah, perbaikilah dunia kami di sini, karena di sinilah kami mencari makan. Ya Allah, perbaikilah kampung akhirat kami, karena di sanalah kami akan tinggal selama-lamanya. Wahai Allah, jadikan sisa umur kami tambahan kebaikan, dan jadikan kematian bagi kami istirahat dari kejahatan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.